Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Aryani Astuti. Kakak adalah Institut Smart bidang studi tematik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke adik-adik, kita akan belajar tentang tema 7, yaitu peristiwa dan kehidupan. Peristiwa di dalam kehidupan ini banyak sekali ya adik-adik. Ada yang mengembirakan, ada yang menyedihkan. Nah, contoh yang mengembirakan, contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya misalnya menjadi juara. Wah, senang sekali ya. Kemudian diberi hadiah sepeda. Senang tidak adik-adik? Pasti kalian senang. Kemudian bisa juga waktu ulang tahun dirayain. Pasti kalian juga bahagia. Tapi ada juga cerita yang menyedihkan ya. Nah, contohnya apa? Pas kalian jatuh dari sepeda, sakit tidak? Nah, kalian sedih. Itulah salah satu contoh peristiwa kehidupan yang menyedihkan. Juga misalnya kehilangan orang-orang yang tercinta. Kemudian misalnya rapotnya jelek. Nah, itulah contoh dari peristiwa sebuah kehidupan. Untuk itu, kita awali aja dengan belajar bahasa Indonesianya ya. Nah, bahasa Indonesia kita akan belajar KD 3.9 mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan. Nah, surat undangannya ini nanti salah satunya adalah ulang tahun, kemudian juga ada kegiatan sekolah, kenaikan kelas dan lain-lain. Ya. Nah, ini nanti indikator materinya ada jenis dan unsur-unsur undangan. Kita lihat yuk. Apa itu yang dimaksud dengan surat undangan? Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan itu harus efektif ya, yaitu singkat, jelas, padat. Dan tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Nah, di sini ada 3 jenis undangan adik-adik, yaitu yang pertama, undangan resmi. Ini biasanya mengatasnamakan instansi atau organisasi kedinasan. Nah, contohnya ini yang untuk organisasi kedinasan, misalnya surat dari kepala dinas, surat dari kementerian, dan sebagainya. Kemudian yang setengah resmi itu mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Nah, bahasa yang digunakan ini juga harus resmi ya, formal dan baku. Oke, jelas ya. Nah, kemudian ada undangan yang tidak resmi. Ini yaitu ditujukan dari perorangan ke perorangan. Biasanya bahasanya ini tidak formal adik-adik dan tidak baku. Contohnya adalah surat undangan ulang tahun, kemudian surat undangan syukuran dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk ke soal-soal berikut ini. Nah, yang pertama ini ada soal, ada gambar undangan. Kebetulan di sini ada kop suratnya ya adik-adik. Berarti undangan di samping adalah jenis undangan A resmi, B setengah resmi, C tidak resmi, atau D perorangan. Ingat, karena ada kop suratnya berarti undangan resmi. Yes, kalian betul ya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2, penulisan tempat, tanggal, dan pembuatan surat yang benar adalah A. Yogyakarta, 20 April 2020. B. Yogyakarta, 20 April 2020. C. Yogyakarta, 20 April 2020. Dan D. Yogyakarta, 20 garing atau garis miring April garis miring 2020. Yang betul adalah yang A ya, yang pakai koma ya, tidak pakai titik 2 ataupun titik koma. Oke, sudah jelas? Kita lanjutkan. Nah, soal berikutnya, atas perhatian dan kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih.
kalimat di atas termasuk bagian dari A. Pembuka surat, B. Penutup surat, C. Isi surat, ataukah D. Kop surat. Nah, melihat ini atas perhatiannya berarti apa adik-adik? Iya, penutup surat. Karena sudah mengucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada persamaan undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi adalah A. Mengatasnamakan perorangan dan instansi, B. Mengajak untuk menghadiri suatu acara, C. Menggunakan bahasa yang baku, D. Mengajak untuk kepentingan perorangan. Ingat, resmi ya, undangan resmi, tidak resmi, dan setengah resmi, yaitu semuanya adalah mengajak untuk menghadiri suatu acara. Sampai di sini sudah jelas? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada soal undangan perayaan syukuran atas kelahiran anak, termasuk undangan resmi, setengah resmi, tidak resmi, atau kedinasan. Ingat, hanya syukuran untuk anak-anak, berarti tidak resmi ya. Tidak resmi. Oke. Sampai di sini kalian sudah jelas semua sebelum kakak lanjutkan ke IPA? Oke, sudah tahu ya. Kita lanjutkan ke IPA. Nah, IPA kita akan belajar KD 3.7 yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini indikator materinya, kita akan belajar sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, ingat, siapa yang sudah tahu apa sifat benda padat? Nah, benda padat itu bentuknya tetap, volumenya juga tetap, kemudian dia tidak bisa berubah-ubah ya. Kemudian kalau cair, sifatnya adalah yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian dia akan menyesuaikan bentuknya, itu menyesuaikan wadahnya. Contohnya kalau di dalam botol berarti airnya berbentuk seperti botol. Kalau di dalam mangkok dia akan seperti mangkok juga. Kemudian kalau dia berada di mana, Dek? Mau di gayung itu juga seperti gayung. Nah, sudah jelas ya untuk yang cair dan padat. Nah, kalau yang gas itu sifatnya adalah memenuhi ruangan. Kemudian volumenya berubah-ubah. Ya, jadi volumenya tidak tetap. Oke? Itulah sifat-sifat dari benda padat, cair, dan gas. Selain itu, nanti kita juga akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ini kakak ada skemanya biar kalian mudah untuk menghafalkan. Nah, di sini ada contohnya dari padat ke gas, ada anak panahnya ya ini. Berarti dari padat ke gas itu namanya menyublim. Kemudian kalau dari gas ke padat itu mengkristal. Kalau dari padat ke cair itu mencair, dari cair ke padat itu membeku. Kemudian dari gas ke cair itu mengembun. Kemudian dari cair ke gas itu menguap. Nah, kakak kasih contoh satu-satu aja ya. Contohnya seperti ini. Kalau dari gas ke cair itu mengembun. Contohnya embun di pagi hari adik-adik. Kalau kalian bangun pagi di pagi hari itu daunnya itu seperti ada titik-titik airnya. Itulah yang disebut embun. Oke, jelas ya. Kemudian kalau yang dari cair ke gas itu menguap. Contohnya ketika kalian menjerang air itu nanti kalau sudah mendidih akan keluar uapnya. Itulah yang disebut menguap. Kemudian kalau dari cair ke padat, contohnya apa adik-adik? Kalian sudah tahu ya, dan kalian pasti juga pernah membuatnya, yaitu es batu. Nah, dari cair menjadi padat. Kemudian kalau dari padat ke cair itu namanya mencair. Contohnya kalau mentega kan masih padat nih. Kemudian kita panasi, nah dia akan jadi cair kayak seperti minyak itu ya adik-adik. Oke, kalian nanti kalau pengen mencoba silahkan. Tapi jangan lupa harus ditemani orang tua ya, supaya tidak kena bahaya apinya ya.
Kemudian contohnya dari padat ke gas. Nah, kok padat kok bisa gas? Nah, itu contohnya adalah kamper atau kapur barus. Nah, ketika kita meletakkan kamper atau kapur barus di suatu tempat, di lemari lah katakan gitu ya, itu nanti lama-lama dia akan mengecil dan hilang habis. Itulah yang disebut menyublim ya. Kemudian kalau dari gas ke cair, gas ke padat yaitu mengkristal. Contohnya pembuatan garam, kemudian juga es kering. Oke adik-adik, jelas? Oke, kita kalau sudah jelas kita mulai ke soal-soal ya. Nah, di sini soalnya, ibu menaruh kamper di almari baju. Kamper tersebut lama-kelamaan mengecil. Peristiwa mengecilnya kamper disebut, tadi sudah tahu ya adik-adik, A. Menghilang, B. Mengecil, C. Menguap, ataukah D. Menyublim. Nah, yang betul adalah yang menyublim. Oke ya, jawaban kalian sudah betul. Sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada proses pembuatan garam merupakan salah satu contoh peristiwa. A. Mencair, B. Membeku, C. Mengkristal, ataukah D. Mengembun. Ingat ya tadi? Masih ingat kan? Garam berarti apa? Mengkristal. Yes. Jawaban kalian kali ini juga betul ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini pada pagi hari munculnya titik-titik air di daun merupakan salah satu contoh peristiwa. A. Mengembun, B. Mencair, C. Mengkristal, ataukah D. Membeku. Ingat tadi peristiwa di daun tadi apa namanya? Nah, coba siapa yang sudah betul? Iya, jawabannya adalah A. Mengembun. Iya. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada beberapa ini adik-adik. Yang pertama, proses pembuatan es kering. Yang kedua, proses pembuatan gula merah. Yang ketiga, proses pembuatan agar-agar. Yang keempat, proses pembuatan garam. Nah, pertanyaannya, yang termasuk peristiwa membeku ditunjuk pada nomor. Kita lihat dulu ya. Kalau tadi proses pembuatan es kering, peristiwanya? Peristiwanya adalah mengkristal ya. Kemudian yang kedua, proses pembuatan gula merah dari cair ke padat, berarti membeku. Nah, kita keep dulu ya nomor 2-nya. Kemudian yang ketiga, proses pembuatan agar-agar. Ini juga sama, dari cair ke beku. Kemudian kalau proses pembuatan garam, seperti tadi, masih ingat kan? Yaitu mengkristal. Jadi jawabannya yang betul, sudah tahu ya kalian semua, yaitu 2 dan 3, yang B. Oke, ya sudah tahu semuanya. Kita lanjut. Oke adik-adik, kita lanjut ya soal berikutnya, yaitu yang pertama ada mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Yang kedua, bentuknya tetap. Yang ketiga, volumenya berubah. Yang keempat, mengisi ruangan. Nah, sifat benda gas ditunjuk pada nomor. Kita lihat dulu ya. Kalau yang tadi nomor 1 apa? Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, yaitu benda cair. Oke, kalau bentuknya tetap tadi apa? Benda padat ya. Berarti sifat benda gas ditunjuk nomor 3 dan 4. Oke adik-adik, sebelum kita lanjutkan ke materi IPS, kita jeda sejenak. Kita lihat pesan-pesan dari Primagama berikut ini. Bagaimana adik-adik materi pembelajaran dari video yang kalian simak sebelumnya? Sudah cukup jelas bukan? Nah adik-adik jangan lupa untuk simak videonya sampai akhir ya. Adik-adik, pernahkah kalian menjumpai kesulitan dalam belajar? Nah, kalau kalian memiliki kesulitan dalam belajar, jangan khawatir, Primagama punya solusinya. Di Primagama, kalian akan mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik yang akan menjawab masalah-masalah kesulitan belajar kalian.
Kalian akan mendapatkan masterbook yang berisi penjelasan tentang materi-materi pembelajaran dan juga akan mendapatkan smart exercise yang berisi soal-soal yang akan membantu kalian dalam belajar. Adik-adik, tidak hanya itu, Primagama juga memiliki fasilitas layanan pendalaman materi. Apa saja kira-kira? Ada remedial yaitu pengulangan, dan juga ada enrichment yaitu pengayaan, dan yang terakhir ada consulting yaitu pendampingan dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Selain itu, Primagama memiliki metode belajar Smart Solution. Smart Solution ini adalah metode belajar anak cerdas yang akan memudahkan kalian dalam belajar. Untuk kalian, adik-adik sekalian yang ada di jenjang SD, jangan lupa ya, ingat bahwa Primagama memiliki metode belajar tematik integratif yang sama seperti metode pembelajaran kalian di sekolah. Jadi ingat-ingat ya. Adik-adik, bagaimana ya caranya kalau kalian mau mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik dari Primagama? Nah, kalian cukup daftarkan diri kalian ke Primagama terdekat di kotamu. Mari wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk melanjutkan materi tadi, kita simak yuk video lagi. Oke adik-adik, kita lanjutkan belajarnya ya. Kita akan belajar IPS. Nah, IPS ini kita belajar KD 3.4, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajah bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nanti kalian pasti senang mendengar cerita kakak. Nah, di sini ada gambar. Siapakah gambar ini? Ayo, siapa tahu? Nah, betul, ini adik-adik, ini adalah Insinyur Soekarno. Nah, gambar ini adalah memproklamasikan kemerdekaan ya. Pada waktu itu pada tanggal 17 Agustus 1945 Bapak Soekarno membacakan proklamasi. Jadi Indonesia itu baru merdeka itu adik-adik. Sebelumnya sudah dijajah Belanda, dijajah bangsa-bangsa Eropa ya. Akhirnya tanggal 17 kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi belum selesai adik-adik perjuangan kita. Setelah itu tanggal 18 baru PPKI itu memilih dan menetapkan Presiden Indonesia adalah Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Kemudian juga Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar. Nah, sebelum itu kita juga belum mempunyai provinsi-provinsinya. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 baru PPKI membentuk salah satunya yaitu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, provinsi pertama kali yang ada di Indonesia itu ada 8 adik-adik, yaitu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kemudian ada Sumatera, Sulawesi, Sunda Kecil, dan juga ada Kalimantan. Dulu Kalimantan namanya Borneo ya. Sekarang sudah berubah menjadi Kalimantan. Nah, salah satunya lagi adalah Provinsi Maluku. Nah, kalau smartnya bisa kita singkat apa adik-adik? Nah, smartnya ini ada J3, S3, dan KM. Ingat J3-nya tadi gampang kan? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. S3-nya Sumatera, Sulawesi, dan Sunda Kecil. Kemudian KM, K-nya Kalimantan, kemudian M-nya Maluku. Mudah bukan adik-adik? Iya, semakin senang ya kita belajar tentang kemerdekaan. Iya. Untuk lebih mantapnya kita lihat soal-soal berikut ini. Soal pertama, salah satu penyebab bangsa Eropa menjajah Indonesia adalah A. Indonesia memiliki banyak pulau. B. Indonesia kaya akan rempah-rempah. C. Masyarakat Indonesia rukun dan damai. D. Indonesia kaya akan hasil tambang. Ingat, yang dicari para penjajah itu yang dari negara Eropa itu apa adik-adik? Iya, yaitu adalah
rempah-rempahnya. Karena apa? Rempah-rempah ini sangat diperlukan oleh bangsa-bangsa di Eropa, adik-adik. Di bangsa Eropa untuk tanahnya kalau menanam rempah-rempah itu tidak bisa, jadi bisanya hanya mengambil di Indonesia. Pertama kali mereka berdagang, tapi lama-lama terus menjajah supaya tidak mengeluarkan biaya untuk membeli rempah-rempah ya adik-adik. Iya, oke, kita lanjutkan ya. Kemudian di sini ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno. Kita lihat pertanyaannya, tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia ditunjuk oleh nomor, kalian sudah tahu belum yang mengusulkan rumusan? Nah, yang pertama Muhammad Hatta, iya enggak? Muhammad Hatta tidak ya adik-adik. Muhammad Yamin itu mengusulkannya tanggal berapa? 29 Mei, kemudian Mr. Supomo itu tanggal 30 Mei, dan Insinyur Soekarno itu tanggal 1 Juni. Nah, tanggal 1 Juni ini kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dari jawaban itu adik-adik sudah tahu ya, berarti jawabannya adalah yang 2, 3, dan 4, yaitu C. Oke? Ya, kita lanjutkan. Nah, soal berikutnya adalah tokoh yang memimpin perlawanan di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yaitu A. Bung Tomo, B. Muhammad Toha, C. Dr. Karyadi, ataukah D. Sultan Hasanuddin. Ingat, yang memimpin perlawanan di Surabaya yaitu adalah Bung Tomo. Ya, kalau Muhammad Toha itu memimpin di mana adik-adik? Di Bandung. Nah, Bandung itu disebut apa? Bandung Lautan Api ya. Nah, mengapa menjadi Bandung Lautan Api? Iya, karena para pemuda kita waktu itu supaya gedung-gedungnya tidak dipakai oleh para penjajah, gedung-gedungnya dibakar. Kemudian setelah dibakar sehingga tidak bisa digunakan untuk markas para penjajah ya. Nah, kemudian para pemuda kita mundur ke pinggir-pinggir kota ya, ada yang masuk hutan juga. Oke. Kemudian kalau Dr. Karyadi ini di perang di Ambarawa, Sultan Hasanuddin ini di Sulawesi, terkenal dengan ayam jantan dari timur. Oke, asik ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan. Teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas usulan A. Ahmad Subarjo, B. Muhammad Hatta, C. Soekarno, ataukah D. Soekarni. Siapa yang tahu? Oke, Ahmad Subarjo, betul tidak? Oke, Ahmad Subarjo adalah sebagai penengah antara kaum tua dan kaum muda. Ini pada peristiwa di Rengas Dengklok ya. Kemudian Muhammad Hatta juga bukan, Soekarno juga bukan. Jadi yang betul adalah atas usulan Soekarni. Nah, sekarang kalian jadi tahu adik-adik siapa yang mengusulkan penandatanganan proklamasi. Nah, kita lanjut. Selanjutnya adalah soalnya sebagai berikut. Berikut ini adalah peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan kecuali A. menjadi duta seni, B. menjadi anggota PMR, C. ikut demonstrasi, ataukah D. kegiatan olahraga. Ingat, kecuali ya Dik. Ya, yaitu yang betul adalah yang C. Iya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan ke PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita akan belajar KD 3.3 yaitu menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, nanti kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa dan faktor penyebabnya, kemudian upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Nah, keragaman budaya. Kita lihat ini gambarnya apa adik-adik? Nah, ini ada pemimpin agama-agama ya. Ada biksu, ada ustadz, ada pendeta, kemudian ada pedanda dan sebagainya. Nah, keragaman budaya ini menimbulkan unsur-unsur budaya ya.
Unsur-unsur budaya itu ada 7 adik-adik. Nah, di sini kakak jelaskan ya. Yang pertama religi atau kepercayaan. Religi atau kepercayaan itu adalah agama. Agama di Indonesia itu ada 6 adik-adik. Apa saja? Kalian pasti ingat ya. Iya, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ya, itu salah satu dari unsur budaya. Kemudian mata pencaharian. Mata pencaharian ini juga macam-macam adik-adik. Kalau yang di dataran rendah itu bisa menjadi petani. Kemudian kalau di laut itu biasanya sebagai nelayan. Ya. Kemudian tentang nomor 3 yaitu teknologi dan peralatan. Ini perkembangan teknologi kita ini sangat tinggi ya adik-adik, sangat cepat sekali. Ada teknologi komunikasi, kemudian ada teknologi pangan, kemudian ada teknologi industri dan sebagainya ya. Kemudian ada kesenian. Nah, kesenian ini bisa dilihat, bisa dirasakan. Kalau yang dilihat contohnya seni yaitu seni lukis, seni patung ya, itu bisa kita lihat. Kalau yang didengarkan yaitu seni musik. Kemudian ada pengetahuan, kemudian ada sistem kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah bahasa. Oke, sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kakak akan lanjutkan ke soal-soal. Iya. Di sini soal yang pertama adalah salah satu fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat Indonesia adalah A. sebagai lambang negara, B. sebagai pandangan hidup, C. sebagai semboyan bangsa Indonesia, ataukah D. sebagai karakteristik bangsa Indonesia. Ayo jawabannya apa adik-adik? Salah satu fungsinya aja. Iya, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya sila-sila dari Pancasila itu kita terapkan sehari-hari ya adik-adik. Contohnya misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti contoh penerapannya adalah kita membantu menyumbang yang mengalami bencana alam. Itu salah satunya. Oke, kita lanjut ya. Nah, soal selanjutnya. Sekumpulan masyarakat mempunyai tradisi adat istiadat yang sama disebut A. kerajaan, B. trah, C. negara, ataukah D. suku bangsa. Apa adik-adik jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang D. suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia ini macam-macam ya adik-adik. Ada suku Jawa, ada suku di Sumatera, kemudian kalau di Papua itu ada suku Dani, ya, Asmat juga dari Papua. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini berikut yang termasuk suku bangsa dari Jawa adalah A. Batak, Baduy, Melayu, B. Jawa, Betawi, dan Aceh, C. Sunda, Osing, Baduy, D. Minang, Tengger, dan Asmat. Kita lihat yang A ya. Batak dari Jawa bukan? Oh bukan, dari Sumatera. Kemudian kalau Baduy, iya dari Jawa. Melayu dari Sumatera. Berarti A tidak kita pilih. Kalau yang B, Jawa, Betawi, Aceh. Yang bukan dari yang Jawa adalah Aceh. Berarti juga tidak kita pilih. Kemudian kalau yang C, Sunda, Osing, dan Baduy. Nah, inilah yang dari Jawa. Kemudian yang Minang, Tengger, Asmat, itu Asmat dari mana tadi? Papua ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita nanti belajar faktor keberagaman ya. Ada beberapa. Nomor 1, letak geografis atau kenampakan alam. 2, suku dan iklim Indonesia. 3, sejarah atau keturunan. 4, pengaruh budaya luar. Nah, faktor keberagaman Indonesia ditunjuk pada nomor yang 1, betul nggak adik-adik? Letak geografis kenampakan alam? Iya, betul ya. Oke, kita ambil, kita keep. Suhu dan iklim Indonesia, iya nggak? Masih bingung?
kita lewati dulu, nggak apa-apa. Kemudian sejarah atau keturunan, termasuk keberagaman ya? Iya, oke, kita ambil juga. Kemudian pengaruh budaya luar, ini juga keberagaman di Indonesia ya. Nah, berarti jawabannya yang benar 1, 3, dan 4, yaitu yang D. Iya. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Ini soal yang terakhir ya. Kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan A. daerah, B. asing, C. kerajaan, ataukah D. peninggalan penjajah. Nah ingat, kebudayaan asing ini bukan ya. Berarti kalau kerajaan juga bukan, peninggalan penjajah juga bukan. Jadi kebudayaan nasional ini adalah kumpulan dari kebudayaan daerah-daerah yang berkumpul menjadi satu. Berarti jawabannya adalah A. Demikian adik-adik penjelasan tentang tema 7 peristiwa dan kehidupan. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel Primagama dan bunyikan loncengnya untuk update video terbaru kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.